Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita kembali dipertemukan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan biarlah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita tinggalkan segala kesibukan kita dan segala pergumulan kita. Dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Biarkan hanya tertuju kepada Tuhan saja. Mari kita mengambil waktu saat teduh. Amin. Jemaat disilahkan untuk bangkit berdiri. Mari dengarkan ayat panggilan ibadah yang mengantarkan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Karena kita percaya bahwa Kristus adalah Sang Raja dan Gembala kita yang mengasihi serta menyertai kita dengan kasih yang kekal. Karena itu marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan segenap hati. Umatnya pujilah." Haleluya, amin.
berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di atas kerajaan surga, Raja yang mulia yang kami sembah, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dan berterima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan telah mempertemukan kami untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini, karena kami percaya bahwa Tuhan yang turut hadir di tempat ini, Engkau arahkan hati dan pikiran kami sehingga boleh benar-benar hanya tertuju kepadamu. Dan berikan kami hati yang serius untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah segala yang kami lakukan pada hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa yang terambil dalam Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan pengampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, sebab kita menyadari bahwa kita membutuhkan pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Marilah kita membuka hati dan mendengarkan kembali suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya melalui pujian Suara-Mu ku dengar.
kita merendahkan diri sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Mari kita selidiki hati kita, benarkah kita sudah sungguh-sungguh mensyukuri pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Benarkah kita sudah sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, bagi Dia yang sudah rela berkorban bagi kita? Mari ambil waktu sejenak berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan akui segala dosa dan kesalahan kita. Hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu merendahkan diri dan terbuka di hadapan-Mu. Karena kami sadar bahwa tidak ada yang bisa kami tutupi di hadapan Tuhan tentang isi hati kami, isi pikiran kami, dan tentang cara kami hidup. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh kembali menilik hati setiap kami yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau kembali berbelas kasih dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin selama ini ketika kami menjalani kehidupan kami melakukan berbagai banyak hal bukan karena apa yang Tuhan kehendaki, tetapi apa yang kami inginkan. Bahkan ketika kami berelasi dengan sesama kami bukan untuk menyatakan kasih, tetapi untuk mendatangkan keuntungan bagi diri kami sendiri. Bahkan ketika kami melakukan pelayanan, bukan karena hati kami sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan, tetapi karena kami rindu, kami dipuji. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Jika di dalam pikiran kami Tuhan menemukan pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, Tuhan ampuni kami. Bahkan kalau Tuhan menemukan selama kami hidup, ketika kami menjalani kehidupan kami banyak melakukan dosa kesalahan yang membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat kami berdosa. Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini Tuhan kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami menyadari bahwa darah yang tercurah itu sanggup untuk menebus segala dosa kami. Dan kami percaya bahwa pengampunan yang tersedia di dalam Tuhan Yesus adalah pengampunan yang sempurna yang kami akan alami dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu boleh memimpin setiap kami, memegang tangan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami tidak melakukan apa yang kami inginkan, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh mencintai firman-Mu dan hidup seperti yang Tuhan firmankan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami untuk pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan kami menaikkan syukur kami untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita yang sudah ditebus dan dimenangkan oleh Tuhan, mari dengarkan berita anugerah. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada badai yang sedang kita hadapi, tetapi ketika Tuhan ada di dalam hati kita, sukacitanya menjadi kekuatan kita. Mari dengan penuh iman kita bersorak dan memuji Tuhan, sebab sukacita surga nyata memenuhi hati kita. Sukacita surga
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Apapun pergumulan dan keadaan kita saat ini, percayalah bahwa kita memiliki Bapa yang setia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita akan naikkan pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari silakan untuk bangkit berdiri. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih-Mu yang kekal ada di dalam kehidupan kami. Dan Engkau terus memanggil kami untuk datang kepadamu.
Kami bersyukur kalau pada hari ini kami datang memuji, menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian kami sungguh berasal dari hati kami yang terdalam. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan sekali lagi. Setiap kami disebut berbahagia karena kami duduk di hadapan-Mu dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh terus meneguhkan dan menguatkan kami. Ya Tuhan, biarlah kami terus mengingat bahwa kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, yang terus memanggil kami menjadi satu komunitas yang benar di hadapan Engkau. Dan Engkau menolong setiap kami yang merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Dan juga Engkau menolong hamba-Mu yang lemah yang akan menyampaikannya. Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Kita bersyukur kalau di dalam kondisi beberapa minggu ini, di dalam udara yang tidak baik-baik saja, Tuhan masih memberikan kita kesehatan sehingga setiap kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang penting, yaitu pemulihan di dalam komunitas. Kita akan mendasari firman Tuhan pada hari ini dari Yakobus 5 ayat 16. Silakan kita membuka Alkitab kita masing-masing. Yakobus pasal 5 ayat 16. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal komunitas atau perkumpulan, manusia pada dasarnya membutuhkan komunitas. Karena itu di mana-mana kita bisa menemukan komunitas, apalagi di masa kini. Betul? Ada komunitas gym, betul? Yang ikut gym, ya. Ada komunitas pendaki, ada komunitas wanita, mungkin juga ada komunitas pria. Dan kalau kita lihat, ya, di dalam WA, ketika kita melihat pembaharuan, wah itu juga ada banyak sekali komunitas-komunitas, ya. Mungkin itu komunitas bahasa, hobi, pekerjaan, alumni, bahkan komunitas di media sosial itu juga banyak sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja pun kita mempunyai yang namanya komunitas. Ada persekutuan wilayah yang kita sebut dengan PKK, Persekutuan Keluarga Kristus. Ada kelompok KTB yang saat ini anak-anak remaja juga ada di dalam kelompok-kelompok KTB. Kita juga di gereja biasanya ada persekutuan pemuda, remaja, wanita, kemudian ada kelompok pelayanan dan berbagai bentuk kebersamaan lainnya. Banyak sekali. Tetapi ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Apakah setiap komunitas yang ada di gereja otomatis menjadi komunitas yang memulihkan? Itu pertanyaannya. Ya. Apakah setiap komunitas yang ada di gereja otomatis menjadi komunitas yang memulihkan? Ternyata jawabannya belum tentu. Kita bisa berada di dalam satu komunitas, tapi justru saling membicarakan di belakang. Kita bisa berada di dalam satu kelompok pelayanan, tapi ternyata saling menjelekkan dan bisa saling merendahkan. Kita bisa beribadah kepada Tuhan yang sama setiap minggunya, tapi ternyata kita bisa menyimpan akar pahit dan kebencian di hati kita satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, gereja yang awalnya dimulai dengan tempat bersekutu, tempat kita berkumpul sebagai satu komunitas, dapat berubah menjadi tempat untuk bergosip, tempat untuk fitnah, penghakiman, dan konflik.
Dan ini banyak sekali terjadi. Tempat yang seharusnya membuat seorang mengalami pemulihan justru dapat menjadi tempat seseorang mengalami luka. Inilah Bapak Ibu mengapa surat Yakobus ini ditulis kepada 12 suku di perantauan. Sebagaimana disebutkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 1, surat ini ditulis kepada 12 suku yang ada di perantauan. Dan ternyata mereka adalah orang-orang percaya yang hidup tersebar dan sedang menghadapi berbagai tekanan serta pergumulan hidup. Dan ternyata pergumulan mereka juga alami di dalam komunitas orang percaya sendiri. Mereka juga mengalami pergumulan yang berat di dalam gereja. Tekanan mereka itu terjadi bukan hanya dari luar, tapi dari dalam kelompok rohani mereka sendiri. Jikalau kita baca seluruh kitab Yakobus dari pasal 1 sampai pasal terakhir, kita akan menemukan berbagai macam akar masalah manusia. Ya. Pertama di dalam Yakobus ada disebutkan tentang dosa karena lidah. Ya. Di sini Yakobus menerangkan dengan rinci betapa berbahayanya lidah seseorang jikalau tidak digunakan dengan benar. Kalau tidak digunakan dengan benar, maka fitnah bisa muncul, maka penghakiman bisa muncul. Oleh karena itu, Yakobus juga bilang, ada orang yang cepat berkata-kata, lambat untuk mendengar, cepat untuk marah. Ya. Dan tidak sampai situ saja. Ada orang-orang yang hidupnya mengatakan dia orang percaya, tapi dia masih hidup di dalam keakuannya. Dia memandang muka. Kepada orang-orang yang lebih terhormat, dia memandang. Tetapi kepada orang-orang yang tidak terhormat, dia tidak mau pandang. Dikatakan juga ada hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Artinya mereka sudah hidup di dalam Tuhan, tapi mereka juga hidupnya nggak benar. Mereka masih ingin melakukan hal-hal dunia yang nggak benar, padahal mereka orang percaya. Kemudian dikatakan karena hal-hal ini, ya, di dalam komunitas mereka mulailah ada pertengkaran, ada fitnah, ada penghakiman. Dan dikatakan lagi ada orang kaya yang menyombongkan diri. Yang kaya dipandang, yang tidak kaya kemudian direndahkan. Bapak Ibu Saudara, semua bisa kita temukan permasalahan ini di dalam kitab Yakobus. Dan kita lihat ini terjadi kepada komunitas rohani Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu bukan lagi hal baru jika di dalam gereja itu ada konflik, ada kekecewaan, ada salah paham, ada sakit hati, iri hati, akar pahit, dendam, kebencian, dan lain sebagainya. Maka setelah Rasul Paulus melihat masalah-masalah yang terjadi kepada 12 suku di perantauan, dia kemudian menulis surat ini, ya. Terus dia bilang di ayat 16, seharusnya sebagai satu komunitas kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh atau pulih. Ya, di sini ada kata saling. Kalau namanya saling itu berarti ada timbal balik ya. Aku mengaku dosaku, aku mendoakan kamu, kamu juga demikian, kamu mendoakan aku. Nah, di sini kita menemukan sesuatu yang seharusnya menjadi ciri-ciri dari komunitas Kristen yang membedakan dengan komunitas lainnya. Kalau kita bertanya, apa sih bedanya komunitas Kristen dengan komunitas lain? Perbedaannya bukan berarti komunitas di luar gereja itu nggak bisa saling menolong, ya. Justru mereka bisa saling menolong, mereka bisa memiliki persahabatan yang erat, mereka bisa terbuka satu sama lain, bahkan solidaritas mereka sangat kuat.
Bahkan ada orang-orang yang bersaksi kalau aku ada di komunitas lain, kok aku bisa menjadi diriku ya. Aku bisa menjadi aslinya diri aku gak perlu pura-pura. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi komunitas Kristen itu mempunyai dasar dan tujuan ya, yang berbeda. Dasarnya adalah komunitas Kristen dibangun di atas anugerah Kristus. Yang artinya kita menerima satu sama lain itu bukan karena semuanya baik. Semuanya menerima aku makanya aku terima. Bukan. Karena anugerah Kristus kita menerima satu sama lain. Bukan karena semua baik. Tapi karena kita sendiri orang berdosa yang telah menerima anugerah Kristus. Dan tujuannya bukan sekedar hanya kumpul-kumpul, hanya kebersamaan, hanya melakukan hobi atau pekerjaan, tetapi kita punya fokus pertumbuhan dan pemulihan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu kami sekeluarga berada di Taiwan, saya sadar pada waktu itu. Ketika saya bergereja, ya, apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah ya, saya hanya bisa nangkep 20%. Karena dengan bahasa teologis mereka menyampaikan khotbah, saya nangkep 20% ya. Saya merasa kenapa rohani saya akhirnya menjadi kering ya. Dan karena kesibukan demi kesibukan, adaptasi demi adaptasi di sana, saya merasa rohani begitu kering. Kemudian saya berdoa, saya pikir saya perlu satu komunitas. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawabnya melalui komunitas doa yang ada di antara istri-istri hamba Tuhan pada waktu itu. Maka pada waktu itu berkumpullah kami, saya dari Kalimantan, kemudian ada yang dari Jakarta, ada yang dari Hong Kong, satu dari Singkawang, dan satunya lagi pemimpinnya dari Taiwan yaitu Semu. Ya. Nah di situ akhirnya kita berlima bisa bersama-sama sharing nih. Kesulitan-kesulitan apa yang sedang dihadapi. Dan ketika saya masuk di dalam komunitas itu, di situ kita baca Alkitab sama-sama, kita renungkan secara singkat bersama-sama. Terus kita lebih lama masuk di dalam doa. Ya, nama doa kami adalah Rise Prayer Group. Itu juga ada di Taiwan. Gereja-gereja itu membentuk tim doa ini supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu komunitas di dalam Tuhan itu fokusnya harus pertumbuhan dan pemulihan. Saya secara pribadi waktu itu yang masuk di dalam komunitas itu, akhirnya saya merasa saya bertumbuh dan saya dipulihkan akan banyak hal. Karena komunitas Kristen seharusnya menjadi tempat yang aman. Orang yang jatuh tidak dihancurkan mentalnya, orang yang terluka atau lemah tidak ditinggalkan, orang yang sedang bergumul itu gak takut untuk bicara sama komunitasnya. Oleh karena itu, untuk membangun komunitas yang memulihkan, dari Yakobus mengatakan, komunitas yang memulihkan itu seharusnya hidup di dalam keterbukaan. Yakobus berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Artinya Yakobus mengerti dengan sejelas-jelasnya di sini. Dia tidak sedang menulis kepada komunitas yang sempurna, bukan. Kita telah melihat apa yang terjadi di komunitas di ke-12 suku perantauan di pendahuluan tadi. Mereka penuh sekali dengan dosa, kelemahan, keakuan dan keegoisan manusia. Dan kemudian Yakobus tidak hanya menegur, ya, tapi Yakobus kemudian menyuruh mereka, ya, untuk kamu saling mendoakan, saling terbuka. Yakobus tidak menyuruh mereka, oh karena komunitas ini nggak benar. Kita udah tahu komunitas ini komunitas sekalipun banyak orang percaya, tapi mereka
banyak sekali dosa. Udah, Yakobus nggak bilang, tinggalkan komunitas seperti ini. Jangan sampai kamu kena mental sama komunitas yang seperti ini. Yakobus tidak mengatakan demikian. Jangan tinggalkan komunitas seperti ini. Ya, bukankah kita seringkali melihat di media sosial filosofi dari para influencer psikologi, ya. Kalau ilmu psikologi itu udah pasti itu. Kalau kamu kena mental sama seseorang, 1 kali kena mental, 2 kali kena mental, udah. Kamu jaga jarak. Jangan sampai energi kamu itu terkuras habis karena orang ini. Tapi firman Tuhan beda. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, kalau saudara kita ada kelemahannya, ada dosanya, ada keegoisannya, maka kita yang rohani ini mau nggak bawa dia? Kita mau nggak terbuka kepada dia? Dan kemudian dia juga memulai relasi kepada kita dan mulai terbuka. Nah, Yakobus mengatakan kepada jemaat di 12 suku perantauan, kamu harus saling mendoakan, ya, bukan kamu saling menjauhi, ya. Jangan jauhkan. Kemudian dia berkata, kamu harus periksa diri dulu. Akui dosa, ya. Kata mengaku di sini berasal dari kata Yunani yang mempunyai pengertian mengakui atau menyatakan dengan terbuka. Nah, tapi saya mau menekankan di tempat ini, di sini nggak bicara tentang, oh berarti semua dosa itu harus diumumkan kepada seluruh jemaat. Tidak, ayat ini tidak berkata demikian. Bukan berarti pengampunan dosa kita itu bergantung kepada manusia, tetapi kita memperoleh pengampunan dari Allah karena karya Kristus. Terbuka di sini artinya kita sudah doakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mencari orang yang kita bisa andalkan, kita bisa percaya untuk kita ketika kita lemah, ketika kita bergumul, kita kemudian doakan dan kita berusaha mau terbuka. Karena dari situlah kita bisa mendapat pemulihan. Tidak sedikit dari antara kita, ya, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat banyak jumlahnya. Dan saya yakin di antara kita ada yang seringkali saling mendoakan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika didoakan terjadi pemulihan di dalam kehidupan kita. Sekalipun pergumulan kita mungkin pada waktu itu masih berjalan dan tidak selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yakobus sedang menunjukkan bahwa komunitas Kristen seharusnya mempunyai ruang untuk kejujuran rohani. Ya, ada orang yang kalau aku lagi bergumul sama hatiku, aku ngerasa lesu melayani, merasa males ke gereja. Aduh, setelah jadi mama-mama aku emosianku parah, ya. Aduh, ada orang keep, betul-betul. Jangan sampai ada orang tahu. Karena apa? Ini memperlihatkan satu hal ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi, ya. Mereka sembunyikan dosa mereka. Ini adalah pola, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, maksud Yakobus ketika kita lemah, ketika kita bergumul, kita punya komunitas. Jangan kita menyembunyikan itu, tapi jujurlah kepada orang yang kira-kira bisa kita andalkan, bisa mengerti kita dan bisa menyimpan pergumulan kita dan mendoakan kita. Aduh, mungkin kita bilang ya, belum cerita aja aku udah takut duluan, cuman tahu ya, aku takut diomongin sana sini. Mana mungkin komunitas gereja itu bisa menolong aku. Ya, banyak orang Kristen hari ini ya, yang sudah begitu pesimis terhadap komunitas gereja. Mereka menganggap, sudahlah, aku ke gereja, yang penting aku ibadah, cari Tuhan, aku gak peduli sama komunitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Yakobus sedang menunjukkan
bahwa komunitas Kristen seharusnya kita semua mempunyai ruang untuk kejujuran rohani. Komunitas di mana seseorang dengan terbuka dapat berkata, "Saudara, saya sedang bergumul, tolong doakan saya." Dan orang yang mendengarnya tidak menggunakan pengakuan itu untuk menghakimi atau mempermalukan atau menyebarkannya kepada orang lain. Justru disinilah kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, masing-masing pribadi. Apakah kita sudah menjadi orang yang demikian bagi seseorang untuk menceritakan pergumulannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya belajar dari pengalaman sendiri. Pernah suatu kali salah satu anak melakukan kesalahan yang bagi saya itu sangat fatal. Dan pada waktu itu saya sangat marah. Dan waktu saya marah akhirnya dia menyesal. Ya. Dia minta maaf, "Mami, aku minta maaf ya. Aku salah, Mami, karena telah begini sama Mami." Ya. Terus dia bilang satu kata, "Mami, tolong jangan kasih tahu Papi ya." Aku bilang, "Oke, yang penting kamu udah minta maaf. Mami gak akan kasih tahu Papi." Tetapi pada kesempatan lain ketika saya marah sama dia, saya justru memakai kesalahan yang pernah dia lakukan itu untuk menekannya. "Nih kamu gitu lagi, saya mau kasih tahu Papi." Waktu itu saya nyiapin khotbah ini, saya ngerasa, wah, saya harus berubah dari kelemahan ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau pola seperti ini terjadi di dalam komunitas Kristen, orang-orang akan berpikir berkali-kali sebelum menceritakan pergumulan-pergumulan mereka. Karena merasa apa? Lebih aman untuk disembunyikan daripada terbuka. Bapak Ibu Saudara, komunitas seperti itu akan sulit menjadi komunitas yang memulihkan. Mari pada saat ini masing-masing kita bertanya, sebelum kita menuntut orang lain terbuka kepada kita, tanyakan, apakah saya orang yang dapat dipercaya dan diandalkan? Apakah ketika seseorang menceritakan kelemahannya kepada saya, kemudian saya menjaganya atau saya menjadikannya bahan percakapan atau bahan untuk menyerang? Bapak Ibu Saudara, komunitas yang memulihkan dimulai ketika kita melihat saudara-saudari kita dengan kasih Tuhan. Gambar ini memperlihatkan bahwa pemulihan tidak dimulai dari hukuman maupun penghakiman, melainkan dari penerimaan atau relasi yang seutuhnya. Waktu itu Tuhan Yesus di momen ini memilih untuk memulihkan hati Petrus, bukan mengungkit kesalahan masa lalunya. Karena di momen ini Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus setelah momen Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar melihat sesama kita sebagaimana Tuhan melihat, maka dengan kerinduan untuk menyembuhkan, hati kita pun dipimpin untuk menerima saudara kita dengan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara, inilah teladan Yesus Kristus. Bukankah dia menerima kita seutuhnya? Bukankah dia tidak pernah melihat bagaimana dosa masa lalu kita ketika dia mengampuni kita? Nah, saya ingat kalau yang mama-mama, yang sudah jadi mama-mama ya, ketika anak berbuat salah, bagaimana kita menerima anak itu? Bukankah ketika mereka berbuat salah, kita berusaha menerima mereka secara utuh dan mengasihi mereka secara utuh, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Demikianlah seharusnya sikap kita di dalam komunitas. Mungkin kita bilang, oh itu anak kita, jadi kita bisa kayak gitu. Tapi ke orang lain, oh maaf, saya tidak bisa. Namun Bapak Ibu Saudara,
Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa setiap kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa melakukannya di dalam Tuhan karena Tuhan yang memampukan kita. Yakobus juga berkata, komunitas Allah seharusnya saling membawa kepada Tuhan. Ada kata saling mendoakan supaya kamu sembuh atau pulih. Jadi gambaran gereja dalam Yakobus ini bukanlah sekumpulan orang yang tidak punya masalah. Sebaliknya, gereja adalah sekumpulan orang yang mempunyai berbagai pergumulan, tapi tidak membiarkan saudara mereka menghadapinya seorang diri. Inilah salah satu perbedaan penting komunitas Kristen. Komunitas Kristen itu bukan sekedar tempat, oh kamu bercerita, saya dengarkan, ya. Tetapi kita melangkah lebih jauh. Kamu cerita, saya dengarkan, saya dampingi, dan kita berdoa bersama, menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab kita menyadari kita bukan, misalnya orang cerita sama kita, oh akhirnya aku berhasil menyelamatkan dia. Bukan, kita bukan penyelamatnya. Kita dapat mendengar, kita menemani, kita menghibur dan menasihati, kita dapat memeluk, tapi Tuhan yang memberi pemulihan kepada seseorang. Itulah sebabnya Yakobus juga berkata, ada kata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian Yakobus juga memakai tokoh Elia sebagai contoh. Menariknya dia di sini berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya apa? Artinya kekuatan pemulihan itu bukan terletak kepada hebatnya atau dahsyatnya orang atau seseorang berdoa. Kuasa doa itu hanya berasal dari Allah yang kepadanya kita berdoa. Dan kita, komunitas, kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di konteks kita sekarang, bayangkan kalau komunitas gereja kita mempunyai budaya seperti ini. Ketika seseorang jatuh, tidak ramai-ramai kita bicarakan orang itu, tapi kita doain. Ya, yang rohani ketika ada mendengar orang-orang mendengar tentang orang lain, maka kita nggak jadi penyambung lidah. Stop di kita doakan dan kita nasihati orang yang membawa berita tidak benar ini, dan kita bawa juga supaya dia dipulihkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika seorang lemah kita nggak tinggalin, tapi kita dampingin. Ketika ada orang gagal, kita nggak ngecap atau ngelabel, orang ini memang kayak gitu. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di konteks kita sekarang, maukah kita menjadikan diri kita sebagai gereja yang membawa pemulihan? Sebelum kita nunjuk, oh harus dia dulu yang berubah, bukan saya udah baik, dia yang belum berubah. Bapak Ibu Saudara, mari pada saat ini kita kembali ke diri kita. Sudahkah kita jadi pribadi yang memulihkan orang lain melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui seluruh tingkah laku kita? Nah Bapak Ibu Saudara, Yakobus mengatakan saling membawa kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini adalah ciri khas orang Kristen. Ketika kita tahu terjadi masalah di antara orang-orang di dalam komunitas kita, ya, jangan sampai kita seperti jemaat di 12 suku perantauan. Wah, saling bertengkar, kemudian punya pendapat yang berbeda, kemudian amarah dan lain-lain. Kemudian timbul iri hati, kebencian dan kepahitan. Yakobus mengatakan, kita yang kayak gini, kita yang dikuasai oleh hawa nafsu dosa, yang udah ikut-ikut sama keegoisan kita, padahal kita udah dimerdekakan Kristus, mau nggak berdoa, saling membawa, yang bermusuhan, saling membawa yuk.
kita selesaikan sama-sama di dalam Tuhan. Itu adalah fungsi dari komunitas gereja, komunitas rohani. Karena apa? Karena itulah peran kita. Bukankah kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka? Ketika orang melihat kita, ya, kita bukan mencari pencitraan, bukan. Tapi orang melihat kita sebagai komunitas yang katanya kasih. Kok saling musuhan? Kok saling ngomongin orang di belakang? Bukankah kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang memang kita seperti akuarium dilihat oleh orang banyak, dilihat oleh orang-orang lain, dijadikan teladan. Maka kita dihakimi ketika kita tidak hidup benar-benar di dalam komunitas, ketika kita tidak benar-benar melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, gereja kita bisa mempunyai banyak kelompok, tetapi belum tentu punya relasi di dalam komunitas. Kita dapat mempunyai banyak pertemuan tapi tidak mengalami pemulihan hari ini. Yakobus mengingatkan kita bahwa komunitas Kristen seharusnya beda dari komunitas di luar lainnya. Karena itu saya melihat berbagai persekutuan yang ada di gereja kita bukan hanya sebagai program gereja. Kita mempunyai yang namanya persekutuan-persekutuan. Mungkin itu persekutuan doa, kebaktian wilayah, dan lain-lain. Jangan sampai kita melihatnya hanya sebagai kegiatan yang harus ada di dalam kalender gereja. Semuanya itu sebenarnya dapat menjadi wadah di mana kita belajar menjalani apa yang dikatakan Yakobus pada hari ini. Saling mengaku, saling mendoakan. Bayangkan kalau persekutuan kita bukan hanya tempat kita datang kemudian pulang. Ya, kita jadikan tempat ini sebagai tempat kita bergumul bersama-sama dengan komunitas rohani kita. Selain itu saat ini kita juga dimudahkan oleh teknologi. Ya, bukankah pada saat ini kita semua sangat dimudahkan dengan teknologi informasi komunikasi. Ya, kita bisa mendoakan, kita bisa kirim kata-kata melalui WhatsApp Messenger, melalui Facebook Messenger, dan lain-lain. Tuhan mudahkan kita sebagai komunitas itu untuk saling menguatkan meskipun hanya melalui chatting. Bapak, Ibu, Saudara, adakah mungkin di antara kita yang kemudian bertanya, kenapa saya harus ikut persekutuan? Mengapa saya perlu hadir di dalam persekutuan-persekutuan wilayah misalnya? Salah satu jawabannya adalah karena kita adalah bagian dari komunitas. Kita orang-orang yang bertujuan untuk memulihkan dan dipulihkan. Di dalam Kristus, kita yang sudah ada di dalam komunitas, dikumpulkan menjadi satu komunitas, kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita berjalan bersama-sama dengan komunitas kita. Boleh terjadi masalah, boleh ada salah pendapat, tapi itu semua harus diselesaikan. Jangan sampai jadi akar pahit dan kekecewaan yang mendalam atau mendarah daging. Karena kalau misalnya kita memelihara kekecewaan dan akar pahit, dendam, iri hati, dan benci di dalam hati kita, itu akan merusak komunitas ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menjadi satu komunitas GKY Pontianak yang belajar untuk saling terbuka, saling menjaga, saling mendoakan, dan saling membawa kembali kepada Tuhan. Jikalau kita melihat saudara-saudara kita ada yang sudah melenceng dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah ini adalah teladan Kristus? Kristus yang terlebih dahulu memulihkan kita. Ketika kita berdosa, Dia mengampuni kita. Ketika kita jatuh, Dia tidak tinggalkan kita, Dia angkat kita. Ketika kita tersesat, Dia membawa kita kembali. Karena itu komunitas yang memulihkan bukan komunitas yang sempurna.
tetapi komunitas yang bersama-sama hidup di dalam anugerah Kristus dan membawa satu sama lain kembali kepada Kristus. Alangkah indahnya jikalau komunitas kita di dalamnya terjadi saling mengampuni, saling mendoakan, saling mengakui, saling bertumbuh, dan saling membawa kepada Tuhan. Kiranya di gereja kita merasakan kasih Kristus melalui kehadiran sesama jemaat sebagai satu komunitas. Marilah kita memulai pemulihan komunitas ini, dimulai dari kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami ingin datang sebagai orang-orang yang hatinya terhubung kepada Engkau ya Tuhan. Kepada Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, jikalau hati kami terhubung sama Tuhan, maka apa yang kami lakukan seharusnya sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau ternyata kami yang duduk di tempat ini, hati kami selama ini terhubung dengan kebencian. Hati kami terhubung dengan akar pahit. Hati kami terhubung kepada kekecewaan kami terhadap orang lain. Hati kami terhubung kepada hawa nafsu kami, keegoisan kami, keakuan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Hari ini ya Tuhan, kami ingin hati kami terhubung kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami doakan, semuanya itu adalah isi hati Tuhan. Ya Tuhan, sebagai satu komunitas, kami sadar ya Tuhan, kami bukan komunitas yang sempurna. Kami banyak konflik ya Tuhan. Namun kami mau membawa setiap hati kami, dimulai dari diri kami sendiri. Kami ingin dipulihkan terlebih dahulu ya Tuhan. Karena kami tahu komunitas ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau pakai komunitas ini menjadi berkat sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, yang boleh dibaca oleh semua orang. Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini sudah mendengar isi hati-Mu, maka Engkau tolong lembutkan hati kami supaya hati kami dipenuhi hanya oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sekarang kita mau menyatakan ucapan syukur kita melalui persembahan. Bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi hati dan hidup kita juga kita serahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memberi dengan sukacita sambil menyanyikan pujian ini. Serahkan yang terbaik padanya.
yang terbaik padanya. Amat besar kasih-Nya bagimu yang disalibkan, agar kau tak binasa. Meski menderita bersungguh mencurahkan darahnya, padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Cepat diminta ubat bangkit berdiri. Yang terbaik padanya, jaga masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya, setia berperang baginya, setia berperang baginya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan pakai untuk mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah cuaca yang memang masih banyak kabut asapnya saudara-saudara, tapi Tuhan berikan kita kesehatan dan keberanian untuk kita boleh sama-sama hadir di gereja untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap hati dan cinta saudara kepada Tuhan. Dan mewakili akan BPBJ mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang boleh melayani, penginjil Wulan dan juga teman-teman yang boleh melayani, baik pemusik, MC dan juga yang berada di belakang mimbar. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Boleh, ya. Kita mulai minggu depan setelah KU2 atau jam 12 siang, saudara-saudara, kita akan memulai kelas katekisasi kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saudara-saudara yang belum dibaptiskan, boleh mendaftarkan diri, atau bagi saudara-saudara yang sudah baptis anak, kemudian sekarang sudah usia 15 tahun, ya, mau disidikan atau mau diteguhkan imannya, saudara-saudara juga boleh ikut kelas ini. Atau di antara saudara-saudara yang masih perlu untuk mendalami akan iman Kristen, saudara-saudara juga diberikan peluang untuk boleh ikut kelas ini sehingga kita boleh sama-sama belajar dan kita boleh semakin memahami tentang iman di dalam Tuhan. Sebab itu saudara-saudara boleh daftarkan diri kepada penginjil Tona. Boleh video. Sinode Gereja Kristus Yesus melalui bidang pelayanan sosial dan bidang pekabaran Injil bersama GKY Mangga Besar dan PPMT SOE telah menyalurkan bantuan tahap awal untuk korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Sebagai respon awal, pada Selasa 18 Agustus 2026 telah disalurkan 100 paket sembako dan perlengkapan sanitasi kepada masyarakat yang terdampak. Kiranya bantuan ini menjadi berkat dan wujud kasih Kristus bagi saudara-saudara kita di NTT di tengah masa sulit. Mari kita terus mendukung mereka dalam doa dan juga bantuan yang mereka perlukan. Mari menjadi perpanjangan kasih Kristus untuk NTT. Soli Deo Gloria. Boleh ditampilkan, ya. Saudara-saudara, bagi saudara yang mau berbagian untuk persembahan kasih untuk mendukung saudara-saudara kita yang berada di NTT, saudara ada nomor rekeningnya GKY Gereja Kristus Yesus, ada nomor rekeningnya. Mari kita sama-sama menjadi perpanjang tangan kasih Tuhan yang ada di NTT. Dan bukan hanya itu saudara-saudara, kemarin kita hari Sabtu kita sudah juga ada survei bersama dengan rekan yang ada dari GKY Siantan kemudian GKY Singkawang. Kita ada survei juga ada korban kebakaran yang ada di Sungai Duri. Saudara Sinode juga turun tangan meminta kita 3 gereja yang ada di Karbar untuk boleh menyalurkan akan bantuan, dan besok pagi
kami jam 6 dari Pontianak, kemudian Siantan dan Singkawang juga akan turun ke sana untuk boleh menyalurkan akan bantuan kepada orang-orang yang mengalami korban kebakaran di sana. Saudara mohon dukungan doanya, kiranya Tuhan boleh pakai sehingga kehadiran GKY boleh menyatakan akan kasih Tuhan di tengah-tengahnya. Kemudian saudara-saudara mengingatkan kita kembali hari Rabu malam, saudara-saudara kita kembali belajar tentang seri buah roh, yaitu tentang penguasaan diri. Mari sama-sama kita boleh kembali untuk boleh bersekutu, kita boleh berdoa, naikkan syafaat kita berdoa buat pribadi kita, dan juga kita belajar firman. Penginjil Joni akan menyampaikan akan bagian topik ini. Demikian warta. Saudara-saudara, apakah di tengah-tengah kita ada yang pertama kali hadir? Ada? Kalau ada boleh bangkit berdiri supaya kami boleh kenal. Ada? Iya. Selamat datang Ibu. Ya, sangat senang hari ini boleh sama-sama beribadah. Saudara, Ibu ini adalah mamanya Ben ya. Kita bersyukur ternyata sudah kangen ya kepada anak sehingga mama terkasih boleh hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Ibu, kami sangat senang hari ini boleh sama-sama beribadah. Ada lagi, tadi saya ada lihat kakaknya Pak Salim ya, betul? Ya, Ibu boleh bangkit berdiri supaya kami juga boleh kenal. Ya, ini cecenya Pak Salim. Ya, terima kasih hari ini juga boleh sama-sama hadir karena Selasa lampau saudara-saudara masih ingat ya. Jadi mama terkasih dari Pak Salim sudah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, dan kiranya sekali lagi mewakili keluarga besar ya, Tuhan yang boleh menghibur dan menguatkan. Kita bersyukur saudara-saudara buat rekan-rekan yang boleh hadir ibadah hari ini. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari kita berikan senyum yang hangat, salam yang manis kepada satu dengan yang lain. Iya. Saudara-saudara, sebelum kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan berbagai macam pergumulan yang ada di ke depan, saudara-saudara, kita dengarkan akan berita yang daripada Tuhan, pengutusan Tuhan kepada kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita naikkan doksologi, doa berkat dipimpin oleh Pendeta Kong Sung Il. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan, tengah-tengah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih kekal Allah Bapa, persekutuan, persatuan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ambil doa teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.